Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantu kami untuk menurunkan garis kebenaran kami ke titik yang tak pernah kami bayangkan, bahwa Engkau yang mulia. Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di kesempatan kali ini, 16 Ramadan, sebuah hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri dan kita isi dengan aktivitas-aktivitas bermanfaat. Dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama berjumpa dalam kesempatan yang sangat istimewa di hampir menjelang malam Nuzulul Quran. Jadi malam ini malam yang spesial karena 1450 tahun yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu beliau bertahanus 3,5 tahun. Beliau memikirkan tentang kondisi umatnya yang mereka punya akhlak yang baik. Mereka menjaga tamu, mereka saling membantu satu sama lain. Tapi mereka jauh dari nilai-nilai Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyembah yang diharamkan, ya, tidak masuk di logika. Membuat roti, kemudian roti itu disembah, setelah lapar Tuhannya dimakan. Rasulullah SAW risau dengan kondisi seperti ini. Beliau naik ke atas gunung Gua Hira selama 3,5 tahun. Di sanalah Rasulullah SAW merenung tentang keadaan umatnya dan juga keadaan manusia pada umumnya. Sampai kemudian akhirnya 3,5 tahun itu Rasulullah SAW mendapatkan hikmah persis di tanggal 17 Ramadan. Ketika itu datang Jibril alaihi salam yang memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad, saya tidak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada saat itu Nabi diajarkan oleh Jibril alaihi salam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang diciptakan manusia itu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan ya agungkanlah nama Tuhanmu. Alladzi 'allama bil qalam,
Tuhan yang mengajarkan segala ilmu dengan qalam, dengan pena. Ya'lamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Masya Allah. Titik itulah, detik itulah, ayat-ayat itulah, 5 ayat pertama di dalam Al-Quran yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik derajatnya dari manusia biasa menjadi nabi yang mulia. Derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketakutan, lari turun dari Gua Hira itu. Ya, kemudian bertemu dengan istrinya, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Saking takutnya Rasulullah SAW, karena nggak tahu apa yang baru saja mendatangi Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Rasulullah pingsan. Ketika bangun kembali, beliau menggigil, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Sampai 3 kali. Rasulullah SAW menceritakan, takut Rasulullah SAW itu kalau yang didatangi oleh jin, didatangi oleh syaitan. Tapi Khadijah menenangkan Rasulullah SAW. Engkau adalah manusia yang baik, engkau manusia yang punya akhlak yang mulia, pasti didatangi oleh sesuatu yang baik juga. Kemudian akhirnya ya Khadijah mengantarkan kepada pamannya, ya. Siapa pamannya? Ya, pendeta. Ya, ada yang ingat? Pendeta yang didatangi oleh Khadijah. Ya, kenapa tidak ingat ini ya? Bukan ya, coba ada yang tahu nggak di Facebook ya, yang pada saat itu beliau buta matanya, lalu kemudian mengatakan, seandainya ya yang datang kepadamu ya Muhammad adalah yang sama persis datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Seandainya aku masih hidup pada saat engkau ya, pada saat engkau diusir oleh kaummu, niscaya aku akan berada di sisimu ya. Pendeta Waraqah bin Naufal. Nih siapa yang jawab dapat ini nih hadiah nih kayaknya. Opi Sophia ya, makasih ya. Ya, Waraqah bin Naufal. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah pada saat itulah ya hari demi hari dijalani oleh Rasulullah SAW dengan penuh fitnah dan cobaan. Bagaimana tidak? Kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini begitu agung. Lalu kemudian ya ada seorang manusia yang mengaku-ngaku di hadapan manusia yang lain bahwa dia telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Lalu kemudian dengan dakwahnya itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mendapatkan ancaman fitnah dan berbagai macam ya kesakitan ya. Tapi itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang ya memperkenalkan Al-Qur'an ini. Tanpa Rasulullah SAW memperkenalkan Al-Quran ini kepada kita, maka kita seperti ya hewan, binatang, tidak memiliki panduan. Tapi dengan Al-Quran ini Masya Allah, kita Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita bercahaya dengan Al-Quran. Malam ini kita peringati hari itu sebagai hari yang amat sangat spesial dan istimewa ya. Alhamdulillah sudah membersamai saya juga di sini ya. Selamat datang Korwil Bandung ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Huda, Pak Muaz, Bu Aisyah ya. Ke sini bertiga ya. Berempat, satu lagi oh Bu ini ya. Kemudian dari Korwil Bogor ya, Pak Fauzi Pari udah dari tadi siang Masya Allah ya. Kemudian Korwil Sikapura ya, dari Pak Mirdan ya, Jamal Mirdan ya. Ingat waktu dulu tuh ya. Kemudian alhamdulillah teman-teman semua sudah hadir juga. Insya Allah nanti sambil datang di sini cuacanya lagi hujan nih di Depok. Teman-teman gimana di sana ya? Mudah-mudahan hujannya ini hujan yang membawa barokah ya. Allahumma shayyiban nafi'an ya Allah, jadikan ya hujan ini membawa manfaat ya. Wah keren Umi dan Pak Huda ke sana. Iya di sini ya. Nanti insya Allah kita undang mereka untuk sama-sama berdiskusi keajaiban ya. Semoga kita dapatkan hikmah dari apa yang mereka jalankan di ilmu magnet rezeki. Syifa Hanum, Assalamualaikum Pak Nas dan teman-teman Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah hadir ya. Selamat datang. Teddy Faifa, oh tadi ya. Kemudian karena ada kata-kata keren itu diiniin sama si apa Facebook, jadi warnanya warna orange. Pas diklik langsung cuing gitu ya. Komennya keren. Surabaya habis hujan deras banget ya. Leila Yuniar. Di sini alhamdulillah
Tadi cukup deras ya, sekarang alhamdulillah sudah mulai mereda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tadi kita sudah belajar juga bersama dengan Bunda Ucu Sulastri ya tentang bagaimana mencapai sakinah selamanya. Bahwa yang namanya pernikahan itu adalah ibadah paling panjang. Kalau sholat ada batasnya, sholat itu ada batasnya ya. 5 menit, 10 menit pasti ada salamnya gitu loh. Ya. Tapi pernikahan ini ya adalah ibadah yang paling panjang, Masya Allah. Tadi sudah disampaikan ya tips-tips dari Bunda Ucu supaya kita bisa ya mencapai sakinah selamanya. Hari sebelumnya juga disampaikan bagaimana mendidik anak cara Nabi yang disampaikan oleh Bunda Dina ya. Beliau adalah direktur operasional dari Sekolah Dahsyat Khairul Razikin yang alhamdulillah ya telah melahirkan banyak sekali anak-anak ajaib ya, anak-anak yang ajaib. So teman-teman gimana? Sudah bagaimana Ramadannya ya? Semoga Ramadannya ya bacaan Qur'annya, tilawahnya itu sudah makin banyak ya. Mungkin juga sudah khatam Quran ya. Yang belum khatam ya atau yang deket-deket khatam ya, malam ini begadang ya. Kalau yang udah 25 juz ya, 26 juz atau 27 juz ya. Kan tinggal 3 juz lagi. Ya udah ya, begadang aja malam ini ya. Yang baru 2 juz ya segeralah bertobat. Segeralah bertobat. Ibu yang dirahmati Allah ya, tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membersamai Al-Quran ya dengan begitu luar biasa ya. Tiap malam Jibril alaihi salam datang untuk memperbaiki bacaan Qur'annya Nabi setiap malam di bulan suci Ramadan. Ya seakan-akan kalau sekarang ini kita gitu ya, kita baca Al-Quran di malam-malam gitu ya, berharap aja malaikat ngelihat, dan pasti ngelihat ya, malaikat pasti ngelihat ya. Kalau Rasulullah SAW itu Jibrilnya datang membenarkan bacaannya Rasulullah SAW ya, ya dibenerin gitu ya, dibenerin bacaannya ya. Sa jangan sampai sama dengan so ya. Safi thubas susan sanisasna minal musni masithan sanisa. Allah yang ngajarkan melalui Jibril alaihi salam ya. Ja, nah yang paling gak gampang ja ya. Jaji jubaye. Kalau orang Indonesia tuh ja pakai ada c-nya. Jaji jubaj, itu nggak boleh tuh ya, nggak boleh. Jaji jubaj, harusnya jaji jubaj. Jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Nggak ada c-nya. Kalau ada c-nya berarti nggak tepat. Cuma kan lisan kita di Indonesia itu cenderung c-nya tuh keluar. Jaji jubaj. Jadi kayak apa? Logat Jawa ya. Nah yuk sama-sama kita pelajari Al-Quran ya, mengimani Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan alhamdulillah kita di Magnet Rezeki sudah berusaha ya, namanya berusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dan ampuni kalau seandainya ada metode yang salah ya. Menggunakan ilmu garpu tala sehingga akhirnya kita mencoba berdekatan dengan Al-Quran. Nggak ada niat apa-apa sih garpu tala itu kecuali ya Allah ya, saya ini punya persoalan ya Allah, tolong ya Allah, saya tawassul nih bil Quran, saya meminta bantuan pertolongan dengan amal ibadah gitu. Nah mudah-mudahan dengan ketika itu Allah Subhanahu wa taala jauh, dan ternyata banyak sekali ya kisah-kisah keajaiban menggunakan Al-Quran, dan kita akan sharing di sini ya. Jadi kita akan sharing apa sih ya yang dialami oleh teman-teman semuanya yang jelep gitu ya dengan Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran, tujuan utama dari ilmu garpu tala adalah mencintai Al-Quran. Kalau setelah menggunakan garpu tala akhirnya yang dipakai itu bukan ya, ujungnya tidak mencintai Al-Quran atau ujungnya malah jauh dari Al-Quran, malah nggak senang baca, berarti garpu talanya nggak berhasil ya. Ya, menjadi berhasil kalau seandainya Al-Quran ini menjadi sesuatu yang menghujam di dalam dada, dan akhirnya berusaha memperbaiki dan menyempurnakan interaksinya dengan Al-Quran. Ya,
Teman-teman yang sudah pernah menggunakan ilmu Garputala, silahkan komen ya. Apa sih pengalaman-pengalaman teman-teman semuanya? Nanti kalau ada yang mampir, saya bisa baca, saya coba bacakan ya. Intinya adalah sebagaimana doa kita. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman, dan jadikan Al-Quran ini sebagai imam. Tuh ya, namanya imam ya, kita jangan ruku dulu sebelum imam ruku, jangan sujud dulu sebelum imam sujud. Kalau kita telah menjadikan ya seseorang menjadi imam, nah ini Al-Quran harusnya menjadi imam. Nah kalau Al-Quran sudah harusnya menjadi imam, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, ada apa-apa takut, udah nggak berani lagi ya. Ada apa-apa Quran dulu deh, Quran dulu deh. Apa sih kata Quran gitu? Kemarin tuh ada rektor yang membersamai kita di sini ya. Akhirnya sampai urusan-urusan yang sebenarnya secara logika ya udahlah ini mah gitu. Cuma takut kalau seandainya nggak ada bimbingan Al-Quran. Itu udah Masya Allah tuh. Ya, waj'alhu lana imaman wa nuran, dan cahaya, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmah, dan rahmat. Ya. Jadi Al-Quran tuh kita minta double, bukan cuma sekedar jadi imam, tapi imam yang memberikan cahaya, imam yang memberikan hidayah atau petunjuk, imam yang memberikan rahmat. Masya Allah ya. Allahumma zakirna, ya Allah ingatkan kami. Jadi Al-Quran ini akhirnya kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pengingat. Ya, saya ada tuh saat-saat dimana lagi galau gitu ya. Ya akhirnya Allahumma zakirna minhu ma nasina. Kalau kami lupa bahwa kami tuh harusnya tenang, harusnya tuh bahagia, harusnya tuh happy, tapi kok nggak happy gitu. Ya. Di sini ada yang udah Garputala belum tentang galau ya. Tapi kalau galau, kalau urusan utang kagak lunas ya. Amanah kagak lunas ya, baru kita galau dulu. Nah yang kayak gitu-gitu, Allahumma zakirna minhu ma nasina. Ya Allah ingatkan kami dengan Al-Quran jika kami tuh nggak ingat. Wa'allimna minhu ma jahilna, dan berikan kepada kami ilmu kalau kami nggak tahu. Ya kan kita banyak nggak tahunya daripada tahunya. Ya, kita banyak nggak tahunya. Apakah desa wisata magnet rezeki bagus? Kita nggak tahu. Makanya wa'allimna, ya Allah berikan kami pengetahuan terhadap itu. Minhu ma jahilna, dari kebodohan kami yang nggak tahu daerah Jonggol kayak apa gitu. Ya Allah, apakah dinar bagus ya? Ya kita Garputala dulu ya. Allah wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna. Nah, ini dia ya. Ini ujung-ujungnya nih ya. Warzuqna, berikan kepada kami rezeki. Warzuqna tilawatahu ya ana al-laili. Ya Allah berikan kami rezeki, nikmat membacanya di siang dan malam hari. Tilawatahu. Jadi memang tilawah ini menjadi salah satu ukuran. Kalau ada sehari kita nggak membaca Al-Quran, ya, maka kita sebenarnya jauh dari Quran. Ukurannya begitu. Sehari ini kita nggak baca Quran, jauh. Imam Ghazali mengatakan 3 hari seorang Muslim nggak baca Quran, maka hatinya keras seperti batu. Jadi 3 hari ini. Jadi ukuran apakah seorang itu nanti hatinya itu bisa lembut, itu ukurannya 3 hari. Kalau 3 hari nggak baca Quran, Masya Allah. Ini baca Quran yang di luar sholat. Panas, saya baca Quran kapan? Sholat baca Quran. Habis Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Ini kan Quran juga. Ya. Ini yang di luar Quran, di luar sholat. Di luar sholat kita baca. Minimal banget ya kalau sama itu sempet ya. Orang kita baca Facebook aja sempet, Instagram sempet, YouTube sempet, WA sempet. Oh WA apalagi, bukan sempet lagi. WA itu ya kehidupan. Wah, udah kehidupan.
Baca WA itu berapa hari? Saya coba. Di sini ada rekodnya saya itu. Kalau pas baca Quran ya, itu dikasih tahu sama dia tuh. Udah berapa lama kamu baca si WhatsApp. Sehari bisa 6 jam loh. Ya. Sehari bisa 6 jam mana nih ya. Durasi. WhatsApp, mana WhatsApp? Ya. Coba batas app. Oh, nggak ada ya. Lihat semua aktivitas. Nah, WhatsApp tuh saya Oh hari ini bagus berarti saya Quran lebih tinggi daripada WhatsApp. Jadi saya baca Qurannya kan di HP ya. Karena kalau di rumah baru kita pegang Quran ya. Kalau di sini saya baca. Nah, alhamdulillah hari ini Quran saya lebih banyak daripada WhatsApp. Tapi kalau digabungkan kan WhatsApp ada 2, WhatsApp biasa sama WhatsApp bisnis. Kalau digabungin WhatsApp bisnis sama WhatsApp biasa masih kalah Qurannya. Ada recordnya di sini ya. YouTube masih turun. Facebook saya lama banyak juga ngeliat Facebook. Nah yang kayak gitu-gitu tuh ya, masya Allah. Orang dulu nggak punya Facebook, nggak punya YouTube, nggak punya WhatsApp. Tiap harinya ya udah doyan banget mereka pegang Quran. Apalagi zaman dulu itu kertas itu sebuah keajaiban. Kertas ya. Wah punya kertas itu cuma orang yang kaya yang punya kertas. Yang punya kertas itu cuma orang kaya. Makanya sama-sama yuk warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana al-lail ya wa atrafan nahar ya. Jadi berikan kepada kami rezeki agar kami mampu membacanya di siang malam hari sambil sangat menikmatinya. Waj'alhu lana hujjatan, dan jadikan Al-Qur'an ini sebagai hujjah bagi kami, sebagai argumentasi penjelas ya bagi kehidupan kami. So teman-teman semua itu doa kita. Maka yuk sama-sama dengan ilmu, salah satu jurus yang favorit nih ya. Banyak yang memfavoritkan jurus Garbutala. Nah yuk sama-sama kita diskusi siapa dulu nih ya yang mau saya panggil. Dari setiap korwil harus ada perwakilannya ya. Jadi di sini ya ke Bandung dulu ya. Oke, Bandung dulu Pak Huda dan Bu Aisyah. Silahkan ya. Ya tangan dulu ya. Ini kalau di luar layarnya kelihatan nggak? Ya silakan Pak Huda ya. Alhamdulillah. Ini Bu Aisyah, Bunda Aisyah. Ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim ya, beliau Pak Huda ya dari Korwil Bandung ya. Ini banyak fansnya kayaknya nih di Facebook nih. Dari tadi saya bilang wah Bunda Umi gitu kan, Umi Aisyah. Alhamdulillah bisa ketemu ya. Nah untuk memperdalam cinta kita dengan Al-Quran, yuk sama-sama kita berdiskusi dengan Pak Huda dan Umi Aisyah. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam. Ya Alhamdulillah, terima kasih ya. Nah jadi Assalamualaikum Bunda Aisyah. Waalaikumsalam. Dibalik, nah begitu ya. Nah jadi yang kena tuh ya. Oke, berapa lama Pak Huda udah kenal ilmu magnet rezeki? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah mengenal ilmu magnet rezeki sejak 2017. 2017. Ya, waktu itu diperkenalkan oleh Pak Masruk. Taruh sini. Diginiin ya. Bisa kok, bisa cantolin. Nah, dijepit. Oh tahun 2017 ya? Iya, waktu itu diperkenalkan oleh Pak Masrukan. Pak Masrukan, wah Masya Allah ya. Iya, jadi teman ketika ikut pelatihan bersama di tur umroh dan haji. Oh gitu. Beliau memperkenalkan, itu bagusnya pas bertepatan di bulan Ramadan. Masya Allah, pas banget ini ya tamu kita nih ya. Jadi ketemu ilmu magnet rezeki di Ramadan 2017. Ya. Pada saat kapan itu? Pada saat bulan apa Ustaz ya? Sekitar mendekati Ramadan, tapi saya praktek mulai lebih intens aktif mempelajari ilmunya adalah saat Ramadan. Saat Ramadan. Nah, terus apa yang dirasakan sama Pak Huda pada saat itu? Biasanya kan ada orang-orang yang rata-rata ya, mungkin sekitar 50% ya, 50% lebih gitu, itu mempelajari ilmu magnet rezeki karena lagi galau-galaunya gitu. Kalau Pak Huda lagi apa? Enggak sih, waktu itu karena usia saya itu sudah mendekati 40 Ustaz. Sudah mendekati 40. Usia waktu itu 2017 itu 739 kalau nggak salah ya. Kalau nanti tidak tepat. Jadi saya ingin menemukan salah satu ilmu yang bisa mendekatkan saya lebih dekat dengan Allah. Iya, iya. Bukan hanya materi gitu ya, tapi juga spiritual. Nah, saat itu dikirim dan saya belajar lebih dalam tentang audionya. Ya Allah, senang banget dengar suara Ustadz gitu. Allah. Dan akhirnya hari ini luar biasa bisa bersanding. Bisa bersanding ya di pelaminan ya. Ya, jadi
Nah, ini kalau teman-teman udah umur 40 ya dan belum mendekat ke arah-arah spiritual, itu menjadi orang yang paling merugi. Jadi orang yang umurnya tuh nggak berkah adalah udah umur 40 tapi masih belum balik ke Allah gitu. Nah, ini akhirnya itu kerisauan juga, tapi kerisauan tentang umur ya. Nah, terus pada saat itu jurus apa yang pertama kali dikenal sama Pak Huda? Jurus yang pertama ya pastinya jurus andalan magnet rezeki ya, buka perisai rezeki. Buka perisainya. Jadi saya masih ingat banget audio Ustadz itu ketika Ramadan, keluar Ramadan nggak dapat sesuatu keajaiban, itu Ramadannya sia-sia. Allah. Di situ saya belajar banget audionya. Saya akhirnya juga ingin sekali karena saya salah satu karyawan juga Ustadz ya. Jadi belum bisa mengikuti camp-camp yang diadakan waktu itu offline secara offline. Hari kerja biasanya ya. Saya praktekkan semua jurusnya termasuk jurus LOP juga untuk bisa mengikuti campnya. Iya. Dan praktek waktu itu adalah pertama kali yang saya amalkan adalah riset saya apa gitu ya. Ketemulah ternyata saya masih suka marah sama anak. Masih suka marah sama anak. Selama ini sama istri enggak? Sama anak ya. Iya. Iya, istrinya lebih galak ya. Jadi teman-teman semuanya, kadang-kadang sebelum kita mengenal ilmu magnet rezeki, yang tadinya kita nggak pikir bahwa itu adalah sebuah kesalahan ya, ternyata di ilmu magnet rezeki, oh ternyata marah sama anak ya merupakan sebuah perisai rezeki. Nah, itu kapan disadarinya sama Pak Huda? Agak panjang sih ya. Panjangnya karena dari bisa mempraktekannya sudah dipraktekan mungkin ini ya, tapi merasa paling makjub itu ketika ikut camp di Bogor. Pas ikut camp di Bogor. Camp ke-9 ya Ustaz. Iya, Bogor. Saya pulang itu benar-benar ngerasa sebuah training yang bisa membuat saya menangis karena saya nangis itu jarang gitu. Nangis panjang hidup saya paling pada saat nikah. Oh, nikah nangis ya? Iya, nangis saya. Oh, iya. Iya. Karena waktu nikah itu nangis ya. Iya, nikah nangis, dan yang kedua ya paling banter ya pada saat camp itu Ustaz. Di situ saya merasakan ini baru training yang betul-betul spiritualnya dikupas habis gitu. Itu saya ngerasa saya harus bisa membuka perisai saya termasuk marah ke anak ini. Dan ternyata itu yang dijadikan alasan istri saya, memang itu yang menjadikan harapan dia gitu. Oh, memang itu yang jadi harapan. Agar nggak gampang marah. Terus Bunda Aisyah nih, saya motong dulu nih. Emang benar udah nggak pernah marah sama anak? Ya alhamdulillah jauh lah. Jauh ya. Jadi memang mungkin dulu Pak Huda ini begitu mendengar suara Pak Nas suka, kalau saya enggak, Pak. Oh, malah nggak suka ya? Dalam artian gini, nggak sukanya itu bukan ini, karena ketika saya masih dalam kondisi yang namanya ibu-ibu, pagi-pagi itu kan kerjaannya banyak. Iya. Rumah segala macam, beliau tuh menyalakan audio itu kenceng-kenceng, mungkin harapannya saya ikut denger. Oh, gitu. Jadi Pak Huda dulu ya baru. Pak Huda dulu. Jadi akhirnya siapa sih gitu kan? Iya. Nasrullah lagi, Pak Nasrullah lagi. Karena beliau ikut. Bo ya, kalau dengerin tuh yang terkenal gitu loh. Ini nggak dikenal, atah berantah ya. Karena kondisinya pada saat itu belum saya belum merasa ada perubahan yang terlihat. Iya. Beliau gitu. Jadi saya ya belum tertarik gitu ya untuk mendengarkan kayak gitu. Iya. Baru kemudian setelah beliau pulang camp, saya bisa merasakan kayak seperti dijadikan permaisuri di rumah gitu. Subhanallah, masya Allah. Jadi saya bangun tidur tuh udah nggak ngapa-ngapain, udah kerjaan. Jadi ibu-ibu yang pengen suaminya berubah dengan sangat cepat, setelah itu bapak ibu-ibu itu dipraktekkan seperti permaisuri, ikutin kayak. Nggak, ini mah bercanda ya, bercanda supaya pada supaya pada sayang ini akhir Ramadan ya, kalau nggak dimanfaatkan. Nah, kemudian Pak Huda lagi balik ya. Nah, pada saat itu akhirnya Pak Huda merasa itu yang jelek banget ya, tentang marah kepada anak itu ya. Terus kemudian apa yang setelah itu dilakukan ke anak? Ini pas banget ya, karena kita sekaligus nge-review materi kita yang kemarin sama Bunda Dina. Ya, karena anak ini adalah, Ustaz selalu menyatakan bahwa anak itu kan triangle miracle ya. Triangle miracle. Jadi saya ingat banget ketika pulang saya harus praktekkan bahwa saya nggak boleh lagi marah sama anak sekalipun atau sedetik pun. Gitu. Allah. Dan itu saya praktekkan habis camp itu benar-benar 2 bulan saya nggak marah sama anak. 2 bulan nggak marah. Setelah itu marah. Maksudnya 2 bulan kan panjang ya? Iya, 2 bulan panjang. Habis itu. Setelah itu udah nggak pernah lagi sama sekali. Iya. Artinya luar biasa Ustadz. Jadi dampak dari saya ngerasa camp ini ilmunya dari Ustadz yang disampaikan Ustadz sangat
keren banget dan saya bisa menerapkan. Dan sejak ada yang nanya tadi malam itu, ada yang tanya bagaimana resepnya Pak Huda agar nggak marah sama anak. Saya resepnya seperti Pak Nas sampaikan. Jadi waktu itu tempel di jidatnya 5 miliar gitu. Itu yang saya praktekkan. Dan tempel di jidatnya 5 miliar. Jadi kayak apa, afirmasi gitu Ustaz ya. 5 miliar. Jadi ketika mau marah otomatis nggak berani Ustaz. Nggak berani. Dan sejak nanti 5 miliarnya hilang. Iya. Dan sejak nggak marahin itu Ustaz, alhamdulillah bonus setiap bulan itu lancar. Masya Allah. Tepuk tangan dulu, alhamdulillah ya. Jadi setelah itu bonus perusahaan ya, berarti waktu pada saat itu masih jadi karyawan. Ya. Sekarang masih karyawan? Masih Ustaz. Masih ya. Bonus apa tuh yang lancar itu? Bonus bulanan Ustaz. Oh, ada ya bonus bulanan ya. Jadi, gaji tetap, bonusnya itu makin banyak. Dan sepanjang saya mempraktekkan MR baru kali ini ya Ustaz, selama 2017 ke 2021 ini bonus tiap bulan nggak terbayar. Allah. Jadi dapat terus. Dapat terus ya. Kalau dinilai miliaran ya banyak banget, di atas 5 miliar ya. Masya Allah. Jadi per bulan Ustaz, rutin. Ya Rabbi. Bahkan gitu ya? kemarin aja saya coba pengen nggak marah, istri saya bilang, "Bi, punya uang nggak 24,5 juta? Buat apa? Nutup SGS," katanya. Oh, SGS. Iya kan, kurang poinnya katanya. Bukan mau nutup ya, artinya kurang sedikit lagi. Saya cuman, ya gimana caranya nggak? Saya pakaikan semua ilmunya, termasuk buka berisi rezeki itu. Alhamdulillah, tanggal berapa? 23 saya ditransfer 74,5. Masya Allah. Bonusnya aja itu. Oh. 74,5. Jadi dan itu ketika bonus, ada artinya 24,5 udah terbayar buat istri, 50 bonusnya Ustaz. 50 bonusnya. Makanya ya berjuanglah untuk kebahagiaan istri ya. Karena kalau istri udah bahagia ya, nanti insya Allah rezeki kita ngalir lancar banget ya. Coba di sini istri-istri gimana komennya ini di Facebook ya. Ya, seneng dong kalau udah suaminya nyenengin. Karena waktu itu ada yang datang ke saya, "Pak Nas, kenapa ya sok saya amanah saya nggak lunas-lunas ya? Apa saran dari Pak Nas?" Saya tanya balik sama dia, "Istri ente bahagia nggak sama ente?" gitu. "Enggak Pak Nas, saya tuh lagi nanya utang Pak Nas." Saya tanya lagi sampai 3 kali tuh. Ya, "Istri ente bahagia nggak sih sama ente?" "Enggak Pak Nas." "Ya udah. Gimana ente bisa bahagia? Gimana Allah bisa bahagiakan ente sementara orang yang paling dekat sama ente nggak bahagia?" Jadi Masya Allah ya. Jadi ternyata mintanya 24,5, malah yang didatangkan sama Allah 70 juta lebih ya. Tepuk tangan deh sekali lagi. Alhamdulillah. Barakallah. Nah Pak Huda, kalau pengalaman Garpu Talanya gimana? Karena topik kita sekarang anak, kemudian keluarga, sekaligus juga Al-Quran. Kalau saya pengalaman Garpu Tala, karena saya masih membawain salah satu tim juga ya Ustaz, di pekerjaan gitu. Iya. Itu dengan Garpu Tala semakin mudah pekerjaan. Semakin mudah pekerjaannya. Karena apapun udah tanya Quran aja. Allah. Jadi kayak kemarin saya waktu tahun berapa ya, 2019 punya tim yang dilalahnya itu berpersoalan gitu ya. Dia pernah melakukan suatu ketidaktepatan dan saya tanya Al-Quran, saya galau, ya Allah gimana dijawab Al-Quran, selesaikan aja dengan bukti-bukti. Dan ternyata yang saya harapkan bukan saya pengen anaknya keluar, ternyata keluar sendiri Ustaz dengan ilmu Garpu Tala. Allah. Jadi dengan bukti-bukti aja ditunjukkan, ternyata beliau menyadari dan melakukan ketidaktepatan itu akhirnya bisa keluar sendiri. Jadi tanpa kita harus menyakiti dia, ya. Dia udah paham sendiri. Nah, jadi teman-teman, kalau orang udah magnet rezeki, kita tuh udah takut nyakitin orang. Seandainya orang itu jadi tersakiti gara-gara kita, walaupun dia salah, kita tahu dia salah, tapi pas kita mau ini, aduh nanti dia tersakiti gitu ya. Kalau tersakiti nanti rezeki nggak datang gitu. Akhirnya udah dah, daripada gimana-gimana saya Garpu Tala aja gitu kali ya. Betul. Terus kemudian akhirnya malah si orang itu yang sadar kesalahannya, dia resign sendiri. Ayatnya apa sih kalau boleh tahu? Tentang apa? Tentang bahwa tunjukkan bukti-bukti itu. Tunjukkan bukti-bukti. Akhirnya ditunjukkan tuh bukti-bukti. Ya, bukti apa? saya, CCTV bukti atau apa? Ketidaktepatannya. Banyak hal, satu ukurannya kan banyak kuantitatifnya gitu. Iya. Tunjukkan ke atasan, ternyata anaknya menyadari dan tidak ada persoalan, dia keluar sendiri. Iya. Masya Allah. Itu tadi untuk tim akhirnya jauh lebih mudah. Terus ada lagi nggak pengalaman yang lain? Ya waktu itu saya juga galau gimana caranya, tadi yang disampaikan istri, kok dengerin Ustadz terus itu. Saya kan pengen juga mengajak Ustadz, bagaimana jadi pribadi magnet rezeki kan, bagaimana ngajak ilmu ini disebarkan. Ternyata jadi pribadi magnet rezeki itu cirinya ya ngajarin ilmu ini ke orang lain. Ya. Itu ciri orang yang magnet rezeki. Pak Nas, saya udah ngamalin magnet rezeki gitu kan, kenapa keajaiban belum terjadi? Sebenarnya sederhana. Kamu udah mikirin belum keajaiban terjadi pada orang lain? Makanya ada satu jurus paling singkat, padat, jelas ya. Judulnya kenapa kok belum ajaib?
Itu ya sederhana. Jadi ukurannya orang magnet rezeki itu peduli gimana ya caranya supaya orang lain bisa ajaib. Ya udah kenalin ilmu magnet rezeki gitu ya Pak Udah. Terus salah satu yang nggak mau kenal ilmu magnet rezeki itu istri. Ya. Nah terus gimana tuh? Ya kalau pakai ilmu di MR kan ada kuantum ya Ustaz. Kuantum. Dulu saya sadari saya tidak tepat karena prakteknya realita. Mendengarkan saya ngasih dengerin keras-keras gitu supaya dia mengerti itu fakta dan realita nggak pas gitu ya. Iya. Ternyata saya akhirnya pakai ilmu kuantum, saya pakai positive feeling. Sholat malam kerjain di sholat kita. Masya Allah. Jadi sholat malam untuk istri. Yes. Doain istri. Iya. Pernah nggak Pak Ari? Itu udah nikah belum? Ya gimana bisa orang belum punya istri? Nanti lezat loh ya. Gimana pas kita pengen banget istri berubah ya? Ya. Emang apa yang diharapkan istri berubah? Nggak artinya dengan saya kan udah tadi saja 39 ke 40 kalau sama-sama nggak sinkron itu kan nggak bisa ke surga bersama gitu kan. Iya. Nyaman gitu ya. Jadi ya saya berusaha menarik itu katanya pribadi magnet rezeki, mana buktinya narik istrinya aja kagak bisa gitu kan. Nah, itu kan bukti bahwa ternyata ada dunia kuantum dan praktek itu Ustaz. Jadi pada saat itu akhirnya udah nggak lagi nyetel gede-gede gitu ya? Enggak, capek Ustaz. Capek ya. Akhirnya udah nggak nyetel gede-gede. Terus kapan momentumnya ketika istri akhirnya mau mengenal ilmu magnet rezeki? Sebetulnya sejak tahu saya pulang itu beliau sudah menyadari Ustaz. Pulang dari camp seperti back to Masuri itu Ustaz. Iya. Dia udah menyadari itu, tapi lebih nancepnya ketika beliau mendapatkan dia belajar juga bungkus permen. Tahan. Biar yang ngomong langsung orangnya ya. Bungkus permen apa tuh Bu Aisyah? Semoga nggak nangis ya ini. Nangis juga nggak apa-apa ya. Jadi memang 3 tahun yang lalu berarti ya. Jadi yang belajar magnet rezeki sebenarnya baru Pak Huda, tapi alhamdulillah bungkus permennya ke saya gitu ya. Jadi saya baru pertama kali merasakan yang namanya kehilangan. Kehilangan almarhum Bapak 3 tahun yang lalu. Pas Ramadan ini Pak. Pas Ramadan juga ya. Ya Allah, kisah-kisah Ramadan tuh indah banget ya. Jadi saya ketika datang Ramadan yang saya ingat adalah mati. Ya, jadi karena setiap Ramadan datang nih kayak gini sekarang. Iya. Makanya kalau tidak saya lakukan hal yang baik di Ramadan tuh saya kayak ada yang menjadi orang yang sangat merugi gitu ya. Karena Allah memanggil Bapak saya itu dalam hitungan yang sebentar ya. Jadi ketika itu saya pulang umroh 4 hari setelah saya pulang beliau nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan husnul khotimah ya. Jadi itu pulangnya pas Ramadan, pulang umroh itu. Saya dari 2016 memang selalu berniat ingin Ramadan tuh di Baitullah. Dan alhamdulillah sampai 2018. Iya. 2019 nggak diizinkan ibu saya karena setahunnya Bapak gitu ya. Jadi berharap anaknya semua ngumpul. Pending 2019 dan keterusan sampai corona sekarang. Iya, corona belum kesana lagi. Nah pada saat itu meninggal dunia, terus kemudian apa hikmah yang Bu Aisyah dapat? Luar biasa ya. Jadi saya itu punya amalan yang paling saya tidak mudah lakukan adalah tilawah Pak. Tilawah Quran. Di samping saya qiyamul lail, insya Allah, duha segala macam itu sudah secara lebih mudah lah begitu ya. Sudah Bapak wariskan sejak saya kecil. Allah. Jadi warisan Bapak saya ya qiyamul lail itu. Makanya ketika saya biasa bicara dengan para member-member magnet rezeki gitu kan, semua selesai kalau kita itu qiyamul lail gitu ya. Ya Allah. Dengan Allah di situ. Ngobrol dengan Allah. Jadi saya selalu bilang saya hanya punya persoalan di sepertiga malam. Sudah itu saya sudah nggak punya persoalan. Iya. Jadi saya hanya menangis ya saat itu, saat qiyamul lail aja. Setelah itu saya nggak akan biarkan saya keluarkan air mata ya di depan manusia lah misalnya. Jadi itu warisan almarhum bapak saya. Dan pertama kali yang saya amankan itu adalah Al-Quran beliau. Al-Quran beliau diamankan. Ketika beliau meninggal, saya langsung ngambil Quran itu saya bawa ke Bandung, Pak Nas. Iya. Jangan diambil yang lain. Karena saya ingin satu Quran itu bisa nanti bersama-sama ya, dalam artian berharap menyelamatkan kami berdua gitu. Makanya saya dapat keajaiban yang luar biasa nih bulan Ramadan tahun ini, Pak Nas, saya baru bisa sehari 10 juz. Allah. Ya, saya persembahkan untuk almarhum bapak saya. Malu kita. Ya karena itu Pak Nas
Maaf nih jadi. Iya, iya. Karena kalau bicara tentang Bapak, saya biasanya nggak tahan ya, karena saya belum. Iya, iya. Bisa membahagiakan. Belum bisa membahagiakan. Dalam artian mungkin saya berharap sekarang Bapak saya bangga. Jadi ketika saya semangat private training, saya selalu kajian tiap Rabu, itu saya persembahkan untuk beliau. Allah, pahalanya ya. Pahalanya gitu, mudah-mudahan sampai dan untuk kedua mertua saya kan. Iya, iya. Sudah nggak ada gitu. Nah pada saat itu yang kan harapannya Pak Huda itu ibu bisa satu frekuensi. Iya. Nah terus kemudian kayak apa satu frekuensinya? Saya dibilang sekarang saya lebih sering ngomongin magnet rezeki dibanding beliau. Oh malah begitu ya? Iya, karena beliau kan ada terbatas beliau waktu aktivitas ya. Jadi saya kan karena sepakat dari awal menikah saya di rumah, kan. Jadi buat ibu-ibu yang di rumah itu harus berbahagia karena sebenarnya bukan berarti kita nggak ikut mencari nafkah. Iya, iya, iya. Biasanya saya mendorong di kuantumnya gitu. Ini kata-kata penting yang paling harus dicatat. Dua-duanya keluar satu kata gitu kan, mendorong di dunia kuantum. Karena kebanyakan kita ya ketika kita pengen sesuatu ya kita tuh pengen cepat berubah dan menyelesaikannya di dunia realita. Seperti tadi Pak Huda gitu kan, ya nyetel kencang-kencang supaya istri berharap dengar gitu kan. Atau mungkin ketika kita lagi ada persoalan dengan karyawan marah-marah, itu kan realita. Ya ngapain diselesaikan di dunia realita? Capek, habis waktu ya, habis tenaga ya, berubah enggak. Tapi dengan dunia kuantum. Nah maka tolong dicatat di komen gitu ya, selesaikan semua persoalan di dalam dunia kuantum. Ya, tulis di komen, selesaikan semua persoalan di dunia kuantum. Dunia kuantum kayak apa sih? Yes, panjang penjelasannya, silahkan baca bukunya ya. Nah, terus kemudian sekarang ini Pak Huda dan Bunda Aisyah sekarang jadi senang banget, bahkan salah satu CTMR yang kayak kecanduan ngisi private training. Betul ya? Nah, apa yang membuat Bunda Aisyah, Pak Huda kok semangat banget gitu menyebarkan ilmu magnet rezeki melalui private training? Bunda Aisyah dulu boleh? Ya, jadi gini, karena dulu ketika saya ikut camp Pak Nas, saya kan belum sempat dengerin audio karena tadi saya nggak suka lah gitu. Tapi sekarang nggak suka nggak? Sekarang malah anak saya Pak Nas kalau belum. Anak berapa sih? Dua. Ya, jadi kebetulan laki-laki semua Pak Nas, jadi anak saya yang paling. Jangan disebut yang itunya. terus. Jadi anaknya nanti. Oh iya siap. Jadi menantu ya. Jadi belum sempat dengerin audio, belum selesai baca bukunya. Saya ikut camp kan. Dan di situ jujur aja per jurus saya kurang paham, hanya nangis gitu Pak Nas. Pokoknya nangis, jadi-jadinya nangis. Kok bisa nangis ya? Ingat-ingat dosa Pak Nas ya. Jadi ya iyalah banyak dosa, macam-macam dan terlebih teringat almarhum bapak saya itu Pak Nas. Ya. Teringat almarhum bapak gitu. Jadi saya itu awal private training itu Pak Huda di Pemalang bikin private training, saya yang MC-in Pak Nas. Oh, jadi MC-nya Bunda Aisyah. Saya Allah pahamkan di situ perjurusnya. Oh, iya. Ya iyalah yang ngisi kan pangerannya. Ya kalau yang ngisi saya nggak paham deh. Ini yang bagus malah nih. Yang bagus selamat Pak Huda. Ya karena banyak orang yang itu. Ya Pak Nas itu saya jadi cemburu Pak Nas, istri saya kok jadi sering dengerin Pak Nas daripada saya. Kalau ini beda, ini beda. Jadi Bunda Aisyahnya memang nyambungnya ketika suaminya yang nyampaikan materinya. Terus setelah itu jadi pengen ikut membersamai, nyandu. Karena itu dari situ tuh kebaikan itu candu. Iya, jadi ini keajaiban ada kami, di Pak ini Nas. kita. Keajaiban kami adalah saya belasan tahun saya memimpikan yang sekarang saya rasakan. Apa tuh? Punya kegiatan, punya aktivitas yang berdua sama suami. Iya. Jadi kadang-kadang gini ya, suami punya aktivitas beda, istri punya aktivitas beda gitu ya. Dan salah satu dream bagi suami istri itu adalah punya aktivitas yang bersama. Ya. Oke. Saya ketika safar ya ada yang dampingin gitu. Iya. Jadi insya Allah gak khawatir kayak gitu. Iya. Private training itu kan ketika kita mendampingi para member itu kan keajaiban demi keajaiban itu kan pasti tercipta ya atas izin Allah. Dan itu yang membuat kita nyandu gitu. Nyandu. Iya.
Emang begitu. Candunya saya juga ketika ada orang yang berubah gitu ya dengan wasilah ilmu Allah dan kelihatan gitu, kita jadi senang banget. Kalau Pak Huda gimana Pak Huda story-nya? Ya dengan praktek tadi kuantum tadi Ustaz, saya sholatin malam terus gitu ya. Masya Allah. Ternyata itu lebih indah. Sholatin malamnya kayak apa sih supaya teman-teman pada jelas? Saya sholat hajat Ustaz. Sholat hajat ya, jadi sholat hajat. Tapi saya punya persoalan gitu kan. Hajatnya adalah gimana cara istri saya nyambung. Jadi sebelum niat nih ya Allah aku punya hajat supaya istriku nyambung frekuensinya. Ya. Udah ngomong gitu aja ya. Mau didetilkan boleh. So, setelah itu baca niatnya. Kalau pakai usolli boleh, nggak pakai usolli juga boleh. Kalau pakai usolli sunatal hajat lillahi ta'ala gitu doang. Gitu ya, baru Allahu Akbar. Tapi kalau nggak pakai usolli, saya niat sholat hajat karena Allah Ta'ala. Nah jadi niat yang itunya diucapkan sebelumnya. Dan itu sering dilakukannya. Rutin Ustaz. Sampai sekarang saya rutin tiap malam. Masya Allah. Jadi khusus untuk triangle miracle. Jadi triangle miracle satu istri, sholat tuh ya. Sholat istri, anak, sama kantor, sama MR, Korwil Magnet Rezeki. Korwil Bandung ya. Iya. Jadi memang saya kuantumkan Allah. Satu sama terhubung semua Ustaz. Iya. Dalam doa-doa kita itu sih yang. Dan ternyata ketika kuantum nikmatnya adalah yang kita tarik itu lebih dahsyat Ustaz. Yang ditarik lebih dahsyat. Buktinya beliau lebih semangat dibanding saya. Iya. itu luar biasanya kuantum. Jadi akhirnya udah ngapain capek-capek realita, fokus di kuantum. Fokus di dunia kuantum. Ya, dan alhamdulillah dengan private training. Selamat datang ya tamu-tamu kita nih, dari mana ini? PMB. Ya silakan, selamat datang. Terus udah berapa kali private training? 55 kali private training. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Ayo nih para CTMR yang nonton ya, pada kebakaran jenggot nggak nih ya? Yang ibu-ibu pada kebakaran jilbab nggak nih ya? Harus kebakaran nih ya. Jadi Masya Allah ya. Dan ini salah satu ya dream saya ya kepada penerus ilmu magnet rezeki. Karena ilmu magnet rezeki ini harus dihidupkan. Ya harus dihidupkan. Yang hidupkan ya siapa? Ya siapa lagi kalau bukan para certified trainernya. Kalau Anda belum jadi certified trainer, bisa kok jadi ikut certified trainer. Setelah itu memperkenalkan ilmu magnet rezeki 55 kali ya. Nggak ada bosan ya? Enggak Ustaz, semakin senang aja. Karena kalau habis private training pasti keajaiban datang. Iya. Itu udah keajaiban buat orang lain sama diri sendiri. Iya, ketika kita otomatis menyenangkan member, yang ikut peserta otomatis kita juga pasti ajaib. Itu yang saya pahami dan insya Allah sih bisa dipraktekkan. Iya. Waktu itu sih Ustadz saya berharap bisa, bukan mengikuti Ustadz ya. Ustadz itu kan nggak pernah capek tuh ikut camp. menyelenggarakan camp ya hampir 55 Ustadz ya, sama ya? 70 lebih. 70. Ya, nah, itu campnya ya 70. Campnya ya. Nah saya sama istri berazam untuk bisa minimal mengikuti Ustadz camp offline-nya dalam bentuk private training tentunya karena. Allah, Masya Allah ya. So teman Pak Huda apa nih pesannya buat teman-teman sama buat Bunda Aisyah ya? Siapa duluan mungkin closing statement sebelum beralih ke tamu kita yang lainnya? Ya. Kawamnya dulu. Saya kira sudah diresume semua sama Ustadz tadi ya, bahwa sebetulnya kalau ingin merubah orang, mulailah dari merubah diri sendiri. Jelas lakukanlah dengan cara kuantum itu jauh lebih efektif. Terbukti ya, saya pribadi share kali ini karena memang dahsyat banget. Jadi dengan kita mendoakan tiap malam, kita rutin ya mengazamkan hajat-hajat kita, insya Allah lama-kelamaan orang lain itu akan tertarik dengan magnet dari kitanya. Itu yang mungkin bisa disampaikan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kalau Bunda Aisyah silahkan. Ya, jadi gini, banyak yang datang gitu kan, curhat misalkan, saya pengen anak saya berubah, pengen suami saya berubah gitu. Tapi kadang masih fokus ke realita gitu. Jadi sudah seperti yang Pak Huda lakukan gitu kan, fokus berubah dirinya, fokus perbaikan diri, insya Allah nanti anak ngikut, suami ngikut, alam semesta menjadi baik kepada kita. Dan yang pasti dekati Allah karena Allah punya segala yang kita mau. Iya. Baik, alhamdulillah ya. Ini ada yang komen ya. Wow, keren sampai 55 kali ikut private training. Bukan ikut private training tapi ngajar. Ngajar private trainingnya ya. Tapi karena ngajar ya otomatis ya kita yang belajar sebenarnya ya. Saya juga begitu ya. Kalau udah lama nih nggak ngisi camp tuh, itu kayaknya mulut tuh jadi kayak nggak lincah lagi gitu ya. Di sini ada yang nanya, Pak Nas, kalau belum jadi CTMR boleh nggak menyampaikan ilmunya? Boleh ya, tapi yang nggak boleh itu pasang spanduk ya. Pasang spanduk private training itu nggak boleh, karena nanti ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawab publiknya, ada pertanggungjawaban sosialnya. Tapi kalau menyampaikan ilmunya ya
Harus ya, karena di situ letak salah satu keajaiban ilmu magnet rezeki adalah share. Gitu. Baik, terima kasih Pak Huda, Bunda Aisyah, Masya Allah. Kita tepuk tangan lagi ya untuk mereka sama-sama ya. Terima kasih ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Wow, Alhamdulillah. Teman-teman gimana? Merasa terinspirasi apa tidak ya dengan kedua tamu saya ya? Semoga ya, pasti dong harus terinspirasi dengan mereka ya. Kalau nggak terinspirasi ya kebangetan ya. Ya udah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Desa Wisata Magnet Rezeki mengolah anugerah menjadi berkah. Oke, Alhamdulillah Bapak Ibu ya, senang sekali ya membersamai teman-teman semuanya. Saya jadi terinspirasi tadi di teman-teman tadi akhirnya ya kita coba tekadkan lah supaya lebih memperbanyak CTMR ya, Certified Trainer Magnet Rezeki, supaya makin banyak orang yang tercerahkan dengan ilmu magnet rezeki ini ya. Teman-teman kalau mau jadi CTMR ya, hubungi CTMR sebelumnya ya. Tapi ini bukan kayak MLM ya, ini CTMR get CTMR ini ya. Artinya informasinya itu silakan tanya misalnya ke Dokter Krisanti ya, ke Pak Arif, ke Pak Agus gitu. Oke, sekarang ya kursi saya kosong lagi ya. Yuk kita panggilkan yang paling muda dulu nih ya, Mas Fauzi ya, milenial ya. Mudah-mudahan ya Mas Fauzi ini dari Bogor ya. Beliau juga sekarang ini senang nge-zoom ya, senang terus nge-zoom ininya ya, senang nge-zoom terus kemudian ya, yuk kita tanyakan apa sih yang beliau rasakan dengan ilmu magnet rezeki ya. Silahkan ya Mas Fari bisa duduk di sinilah ya supaya rapat dengan saya. Oke. Baik, ini dia beliau Mas Fari ya. Assalamualaikum Mas Fari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini Ana tuh ngelihat tulisan antum, nama antum tuh ALM. ALM tuh apa? Al-Magnet Rezeki. Oh, Al-Magnet Rezeki. Bukan almarhum. Iya, untuk orang biasa taunya kan almarhum. Almarhum. Nah, kenapa nggak ditulis almarhum, ALM doang? Biar bisa banyak maknanya juga, al-makfur. Tapi pasti ada maknanya dong, antum selalu tulis nama almarhum di nama ente. Oh iya, kebetulan. Kan ente belum almarhum. Jadi saya terinspirasi dari sebaik-baik nasihat adalah kematian. Allah. Sebaik-baik nasihat adalah kematian. Saya teringat juga tuh sultan-sultan di Turki itu selalu pakai kain kafan di atas di atas kepalanya. Jadi kalau raja-raja dulu pakainya pakai mahkota, pakai apa? Raja Turki itu pakainya itu, pakai kain kafan. Nah, sekarang ini almarhum Fauzi Fahri ini meletakkan nama ALM di dalam namanya. Masya Allah. Itu bagi saya tuh udah lama saya pengen tanya, baru sekarang. Gimana Mas Fahri tentang ilmu magnet rezeki, apa yang dirasakan? Ya, alhamdulillah. Apa yang saya rasakan dari ilmu magnet rezeki ini sangat melebihi apa yang saya selama ini doakan, impikan. Allah. Kayak apa tuh ente doakan apa, impikan apa? Jadi ada banyak hal-hal yang saya kebetulan chemistry saya ada di keilmuan. Saya termasuk orang yang punya rasa ingin tahu yang tinggi. Iya. Dan semakin kita mempelajari hal baru, semakin merasa oh ternyata lebih banyak hal yang kita ketahui dan masih harus banyak dipelajari. Masya Allah ya. Dan saya merasa dari semua yang pernah saya dalam waktu itu, berarti usia 25 ya. Selama 10 tahun dari akil balik saya mempelajari disiplin ilmu. Oh, ini alhamdulillah bisa terangkum semuanya di sini. Semua terangkum di magnet rezeki. Allah karim. Sekarang umur berapa Mas Fahri? Sekarang bulan depan 29. 29 ya. Mudah-mudahan cepat nikah ya. Amin. Amin. Udah ada calon belum? Kalau belum ada calon, saya siapa tahu ada ya. Belum aku sih. Udah magnet rezeki banget dah. Nah, terus jurus apa yang favorit menurut Mas Fahri ya?
Wah, kalau favorit hampir semuanya ya. Hampir semua. Ya udah masing-masing ada aja. Jadi kalau kita kayak kemarin semalam kan ada Liga Champions. Nah, oh ya? Kalau kita Liga Champion. Oh kalau suka tahajud nonton lah. Chelsea sama MU ya. Real Madrid. Oh, Real Madrid ya. Ya. Masih David Beckham. Oh, udah enggak? Hah? Ya Allah, udah lama saya nggak nonton begituan berarti. Ya, semalam ada Liga Champion terus. Ya, dan kalau kita yang menyaksikan live, yang tidak menyaksikan live, berarti kan biasanya nonton highlights. Highlightsnya. Nah, menurut saya ya Magnet Rezeki ini kalau ya ibarat highlights itu, jadi nggak cuma satu. Walaupun golnya cuma satu, misal gitu yang favorit ada skor akhirnya. Iya. Tapi highlightsnya kan ada banyak. Iya. Nah, yang saya highlight di Magnet Rezeki dari mulai yang pertama audio yang landasan Magnet Rezeki aja itu udah bikin saya merinding, Sat. Iya. Jadi waktu itu spesialnya landasan Magnet Rezeki itu karena saya rekam pada saat khutbah Jumat. Jadi ada beberapa khutbah Jumat saya dengan tema yang sama, saya rekam. Saya pilih yang paling merinding di saya. Itu yang saya upload gitu. Sama nih tadi. Iya, gimana? Antum kesamaannya di mana tuh? Ya. Karena merindingnya itu. Jadi baru aja audio pertama. Padahal ini khutbah Jumat tuh. Iya. Biasanya khutbah Jumat tuh kan ngantuk. Tapi ini suasananya kok beda karena memang dari hati juga ya. Iya. Ya alhamdulillah posisi juga bulan Ramadan. Iya, betul. Itu menjadi salah satu pembuka semua perisai kita, momentum yang luar biasa. Dan ya sampai berikutnya apalagi kan di Telegram lebih dari 40. Dan dari awal juga udah dikasih tahu udah lebih dari 101. Iya. Bukan lebih sih, pas 101 jurus ya. Nah, terus ada nggak keajaiban yang dirasakan sama Mas Pari setelah mengenal ilmu Magnet Rezeki? Ya, alhamdulillah. Kalau bicara keajaiban, untuk yang spesialnya saya banyak yang mengalami ternyata keajaiban ini dari sebelum Magnet Rezeki itu udah banyak. Dan saya terbantu untuk bisa mempolakan, mengkodifikasi keajaiban yang sudah pernah terjadi. Oh, pantas. Yang luar biasa. Ini saya di Zoom aja nih, Mas Farhat. Di Zoom ada 2 orang. Iya. Oke, terus zoom out dikit. Terus dari satu keajaiban yang saya ini punya banyak impact, banyak ibroh, hikmah, dan luar biasa karena di sini terumbu karang yang saya dapatkan keajaibannya. Nyambung dari saya kuliah. Saya kenal Magnet Rezeki ini dikenalkan 2016. Nah, di situ saya sedang posisi skripsi. Dan kita termasuk Mas Mapala. Oh, ini Mapala juga. Jadi skripsi juga, Mapala juga. Tapi bukan mahasiswa pecinta alam. Apa tuh? Mahasiswa paling lama. Saya udah kebayang dia naik gunung. Aduh, saya pikir Mapala juga, skripsi juga, gimana bagi waktunya gitu ya. Ternyata mahasiswa paling lama. Nah, pada saat Mapala itu loh, ketemu Magnet Rezeki. Ya, terus? Nah, alhamdulillah, wah ini perisai saya ini. Perisainya adalah nggak lulus-lulus. Iya, saya jadi terutama ibu bapak saya keluarga. Iya. Begitu. Jadi nggak bisa membahagiakan mereka. Dan ketika orang pengen punya bebas uang waktu, saat itu keinginan saya cuma pengen bebas pikiran, bebas skripsi. Ya Allah, pengen banget bebas skripsi. Orang mah bebas finansial, bebas waktu. Ya, ini mah pengen bebas skripsi dulu dah daripada ditanya melulu sama orang tua. Nah, terus setelah itu? Ya, kalau di after ininya kan bebas pikiran gitu ya. Nah, setelah itu alhamdulillah saya pas ikut camp itu baru 2018, 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian baru ikut camp. Ya, begitu. Alhamdulillah. Terus skripsinya gimana kabarnya? Jadi
dilalah pas waktu setelah camp itu, ikut camp itu, ya pas genap saya total 15 semester dan 15 semester. Oke, siap. 15 semester. Langsung double degree ya. Iya. Pengennya sih double degree. Pengennya double degree. Ya, jadi ketika setelah selesai alhamdulillah dan lolos kuliah, lolos ya. Lolos tuh lulus apa lolos? Ya, entahlah saya lolos atau lulus, tapi alhamdulillah saya bebas skripsi. Ini kaum milenial jangan dicontoh ya. Ya, terus setelah itu wisuda. Ya, kita pakai kalau di camp itu katanya panah Arjuna, ya. Fokus dulu. Fokus. Ya, kita fokus. Faidah farauta fansob. Alhamdulillah sidang selesai dan saya baru ngehnya tuh bahkan beberapa waktu kemudian. Nah, intinya keajaiban saat itu wah luar biasa, benar-benar seperti di ayat fakultus taufiru Jadi ente dapetin ilmu magnet rezeki, akhirnya memperlancar proses skripsi itu ya. Ya, dan ya karena perisainya terbuka. Tersilis sama alaikum. Dimudahkan semuanya ya. Bahkanlah saya di situ selain alhamdulillah luar biasa, baru saya dapat kodifikasinya. Kok bisa saya dapat surat apa itu An-Nur ayat 555 ya. Ya itu. Kok bisa dapat berturut-turut ya? Bisa benar-benar durian runtuh luar biasa. Pakai kulit lagi, gak pakai bungkus lagi, pakai semua. Karena bungkusnya udah duluan waktu skripsi. Iya. 15 semester. Ternyata saya membahagiakan gak cuma satu orang. Saya memuliakan orang tua saya dan saya membahagiakan keluarga besar Allah, saya. Dengan lulusnya itu. Karena kalau saya sampai gak lulus, ya banyak yang kecewa. Masya Allah. Terus tahun berapa itu lulusnya? 2018 ya. Umur 27 tahun. Betul ya? 20, ya jurusan apa sih? 26. Ya 26. Jurusan apa? Agribisnis ya. Oke, jadi ilmu magnet rezeki akhirnya memudahkan proses ya. Yang mungkin bagi Bapak Ibu semua ya, yang mungkin punya pengalaman anak-anak, kok ini gimana sih, nggak gampang banget sih gitu selesai skripsinya. Ini salah satu contoh ya. Ternyata Masya Allah ya, dengan adanya ilmu terumbu karang, ilmu perisai rezeki, membuat akhirnya beliau sangat bersemangat untuk melanjutkan karena ingin membahagiakan mereka. Terus apalagi nih yang mungkin bisa diceritakan? Alhamdulillah setelah kita di sini belajar menjadi mengajak untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan sangat lebih bahasa yang mudah, friendly. Itu pun saya banyak merasakan ya. Insya Allah di sini mudah-mudahan sih mohon dikoreksi kalau tidak tepat. Iya. Saya menganggap ini menjadi wakaf ilmu. Wakaf ilmu. Ketika kita sudah memiliki satu keajaiban, kan kita juga pengen orang-orang di sekitar kita, terdekat kita, merasakan juga keajaiban. Oke. Sip. Sekarang Mas Pari sering ya bikin Zoom, zikir atau apa segala macam. Itu apa yang berapa banyak pesertanya biasanya kalau kayak gitu? Pesertanya alhamdulillah baru sekitar 200. Oh, Masya Allah banyak banget itu. Zoom itu 200? Ya 200 peserta itu malaikat. Oh iya. Kena lagi gue. Ya, 200 itu malaikat ya. 200 malaikat alhamdulillah dihadiri oleh 200 malaikat. Nanti insya Allah saya akan sertakan linknya kalau beliau pas lagi live ya, biar kita juga bisa merasakan ya, anak-anak muda yang menginspirasi teman-temannya itu luar biasa loh ya. Nah terus kemudian apa lagi nih, mungkin closing statement sambil sebelum saya berpindah ke tamu yang lain, apa pesan-pesannya Mas Pari buat teman-teman yang belajar ilmu magnet rezeki? Ikan hiu makan tomat. Lillahi ta'ala yuk, insyaallah kita niscaya bahagia dunia akhirat. Oh, ikan hiu, ikan tomat ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua masuk ke surga bersama-sama bertetangga dengan Mas Pari dan kita semua. Oke, kita tepuk tangan dulu buat Mas Pari. Terima kasih ya.
Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya, itu anak dari perwakilan milenial ya, milenial. Ya, kita doakan semoga segera dapat jodohnya. Ya, ini babak berikutnya membahagiakan orang tua dari sisi jodoh. Ya, insya Allah. Baik, mungkin berikutnya saya panggil Mas Mirdan ya, kepada beliau dipersilakan ya, silakan bareng-bareng bersama saya di sini ya. Beliau ketua Korwil dari Sikapura ya, Bekasi, Karawang dan Purwakarta ya. Oke. Mas Mirdan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah ya. Dari rumah jam berapa? Zuhur. Habis zuhur ya? Ba'da zuhur. Ba'da zuhur ya Allah ya. Ini juga kedatangan kedua yang sebelumnya Korwil Sikapura. Sekarang ini kita penutupan nih teman-teman ya. Jadi kita iftar jama'i bersama-sama di sini. Coba dilihatkan pesertanya. Masya Allah, ini peserta dari bapak-bapak ini ya. Ya, cuma layarnya nggak bisa semua ya. Yang ibu-ibu yang sebelah sana ya. Yang ada juga yang di luar. Jadi sebenarnya tempatnya mudah-mudahan sih cukup ya. Insya Allah sebelum maghrib biasanya makin lama makin banyak. Oke, Mas Mirdan, saya panggilnya Pak Mirdan, Mas Mirdan, Bang Mirdan. Kang aja. Kang, oh iya bener Kang ya. Kang. Sunda. Iya. Gimana Kang ceritanya kenal ilmu magnet rezeki dan apa yang dirasakan? Kenal magnet rezeki itu sama Pak Huda tuh 2017. Sama ya. Tahun 2017. Yang dirasakan sih lebih tenang aja Ustaz. Lebih tenang, lebih santai dalam menyikapi persoalan hidup. Iya. Tapi ada pengalaman Ustaz. Ramadan pas di kampus Sahabat Nabi itu. Kampus Umar Usman. Umar Usman. Ya. Itu 2 tahun yang lalu berarti? Oh enggak, no. Hah? Iya 2 tahun yang lalu pas itikaf ya? Iya malam ke-25. Malam ke-25. Iya 2 tahun yang lalu. Gimana? Apa? Itu. Iya jadi ingat. Jadi ceritanya punya handphone baru tuh Ustaz. Antum lagi punya handphone baru. Handphone baru. Ikut itikaf. Duduk tuh di lobi kampus tuh duduk dulu. Nah udah gitu naik ke atas. Kita ikut acara. Baru ingat tengah jam 10 tuh handphone nggak ada satu. Oh, bawa 2 nih. Bawa 2 handphone. Satu yang baru. Satu yang baru. Yang baru yang nggak ada. Yang baru nggak ada. Nah, terus? Aduh, yang baru kemana? Nah, udah mulai nggak tenang tuh di situ. Iya. Di situ mau curhat tuh Ustaz tadinya. Mau curhat ke aneh? Mau curhat ke Ustaz biar diumumin siapa yang nemuin handphone gitu. Ya, Ustaz Nasrullahnya dikerubungin sama ibu-ibu, kita nggak kebagian. Ibu-ibu semua tuh pada curhat. Iya. Ke Mas Sultan juga, beliau kemana Mas Sultan dicari. Akhirnya dari situ langsung ingat Garbutala Ustaz. Ingat Garbutala. Udah langsung Garbutala sendiri. Akhirnya udahlah, nggak ada tempat berlabuh ini. Garbutala aja. Garbutala buka tuh ayat apa gitu, ingat tuh. Kurang lebih tentang apa? Al-Qiyamah tuh ya. Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Nah, Al-Qiyamah ketemunya ayat tentang tidak gitu. Kamu terlalu cinta dunia gitu. Oh, iya. Ayat ke-20 kalau nggak salah. Iya, terus? Nah, di situ kayak ditusuk sama pedang air tugrul kayaknya. Waduh. Jadi pas buka, kamu tuh terlalu cinta sama handphone gitu. Gitu, inget ya, waduh. Celup aja. Malam 25 lagi tuh. Orang mikirin akhirat ini lagi. Orang lagi mikirin akhirat, masa minta diumumkan siapa yang menemukan handphone? Iya, Mak. Ya, terus masuk dalam perasaan tuh ya. Nah, masuk dalam perasaan. Akhirnya di situ istighfar lagi, istighfar, aduh, buka perisai, istighfar, apa gitu hari ini gitu. Setelah tenang, akhirnya ke bawah. Tapi sebelum itu tuh ke bawah dulu ngecek gitu di handphone tuh ada gak sih di bawah gitu. Ternyata nggak ada. Setelah Garbutala itu ke bawah lagi. Duduk aja di tempat pertama kali datang duduk gitu. Nggak sengaja keselip di sini ada ngeganjal. Pas dilihat oh iya ini handphone. Allah. Nah, iya. Dari situ mulai tuh Garbutala. Hal sekecil apapun ya. Hal sekecil apapun, jadi setelah itu Garbutala ya, karena urusan ini. Jadi gini teman-teman, kita ambil hikmah dikit sebentar. Jadi ketika kita terlalu megang, ya, nih, itu tuh menyiksa batin. Dunia itu ketika dipegang ya begitu, gitu ya. Kemudian Allah lepaskan. Kamu tuh terlalu cinta sama dunia.
ya udah deh, gitu kan kita ngelepasnya begini tuh tadi tuh Pak Mirdan tuh, gitu kan, ngelepasnya pelan-pelan gitu ya, tapi masih pengen ngambil juga gitu. Tapi ketika kita melepas, Allah Subhanahu Wa Taala ngembaliin. Kadang-kadang cuma begitu doang. Kadang-kadang gitu kan barang hilang itu cuma pengen Allah pinjem doang, pengen tahu gitu kan apa sih responnya, seperti yang dikemukakan oleh Budiah dalam videonya kemarin gitu kan, seperti tube ya, seperti kayak pasta gigi gitu ya, selalu ditekan untuk mengetahui isinya. Allah tuh menekan kita, pengen tahu nih isinya apa nih anak gitu kan, lagi belajar nih apa, ternyata Masya Allah akhirnya hilang handphone, walaupun ketemu lagi, tapi setelah itu dapat kedekatan dengan Al-Quran, Masya Allah ya. Nah terus setelah itu akhirnya garputala aja gitu ya. Garputala aja terus apalagi misalnya ada kisah apa? Memperbaiki hubungan sama orang tua juga hasil dari garputala gitu. Pernah ada konflik? Sering marah-marah ke orang tua tuh. Ya, ente yang marah ke orang tua? Iya. Kenapa? Orang tua apa salahnya? Nggak ada sih sebenarnya. Itulah tuh ya, nggak normalnya kita. Orang tua kagak ada salah diomel-omelin mulu ya. Terus? Iya, emosian. Nah itu waktu garputalanya di Camp 32 Bogor. Camp 32 Bogor. Jadi garputala pengen deket aja sama orang tua, karena mau minta maaf ke orang tua tuh kadang-kadang kita kehalangnya sama ego gitu, gengsi gitu, mau deket itu, padahal hati kecil tuh pengen deket sama orang tua tuh gitu, gimana enggak? Karena kalau zaman dulu juga kuliah tuh jarang pulang, Ustaz. Jarang inget sama orang tua, paling kalau inget kalau rekening udah kosong tuh baru inget. Luar biasa ya. Terus? Ya, nah itu Al-Isra, itu inget ya, surat Al-Isra. Tapi kan yang berkata tuh di sebelah kiri tuh, di Qurannya itu, ini sebelah kanan. Pas buka sebelah kanan ngeliat tuh. Dilihatnya terus 9, itu lagi cerita tentang Al-Quran tuh, tentang kitab Al-Quran. Di situ merenung, kenapa ya ini bolak-balik itu di halaman itu. Maksudnya apa? Kok kayak nggak nyambung ya kan? Pas ente baca terus. Ya pas pindah ke sini langsung nangis. Jangankan menggebentak, berkata aja gitu. Ya. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Itu ya. Jadi jangan berkata kasar, keras, sampai aja nggak boleh sama orang tua. Langsung nangis tuh. Langsung nangis. Al-Quran lah yang ngejedotin ya. Banyak dari Quran. Makanya sekarang ada bapak Quran. Ya sekarang Rabbi. Kalau orang tua bilang apa, udah aja siap aja. Siap gitu ya. Mau masuk akal mau enggak, pokoknya siap aja. Ini ada yang komen nih, kenal magnet rezeki, alhamdulillah hipertiroid sembuh, tidak perlu operasi. Masya Allah. Allah ya, Masya Allah. Nih sampai ada yang nanya gimana terapinya? Ya pakai garputala ya. Ya, Insya Allah. Ya kemarin aja kan ada Dokter Krisanti. Silakan yang belum ngelihat bisa ke YouTube juga ya. Kalau seandainya nge-scroll di Facebook nggak bisa, ya ada yang udah di potong itu. Dokter Krisanti itu Masya Allah ya, menggunakan ilmu garputala di Ka'bah dan akhirnya kanker stadium 4 sembuh ya atas izin Allah. Aku juga pernah kakak hilang dompet saya. Aku juga pernah kakak hilang dompet saya garputala, terus aku bilang kakak zikirin ayat ini, alhamdulillah besoknya ada yang telepon karena ada nomor telepon kwitansi beli kasur. Masya Allah, makasih ya Bu Siti Latifah ya. Masya Allah. Selamat berbuka untuk warga Pekalongan dan Jawa Tengah pada umumnya. Oke, closing statement sebelum kita siap-siap berbuka, Mas Mirdan, Kang Mirdan. Closingnya ucapan terima kasih buat Ustadz atas ilmunya. Sangat bermanfaat sekali, termasuk kita mau masuk di bulan Ramadan itu kemarin dikasih dulu ilmu Ustadz gitu. Ya itu ilmu itu jadi bekal Ustadz. Biasanya Ramadan itu ya tanpa persiapan. Iya. Alhamdulillah ke Ramadan ini Ustadz kasih dulu bikin puasanya, ilmunya jadi dua video tuh. Satu menjaga pikiran, perasaan dan spiritual menjelang Ramadan, yang berikutnya adalah fikihnya, fikih puasa. Nah itu jadi bekal banget. Jadi sekarang itu bisa menentukan puasa sekarang itu mau jadi ular atau mau jadi kupu-kupu. Terus kita mau jadi apa di sini? Puasa ada dua jenis, puasa ular sama puasa kupu-kupu. Puasa ular habis selesai puasa tetap jadi ular. Puasa kupu-kupu ya dari ulet jadi kupu-kupu setelah puasa. Oke, makasih Kang Mirdan. Sami-sami. Selamat berjuang di Korwil Sikapura. Insya Allah mudah-mudahan bisa mengikuti Pak Huda 55 kali private training ya. Iya, terima kasih Kang Mirdan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Masya Allah teman-teman semuanya ya, bahagia sekali bisa mendengarkan kisah-kisah keajaiban dari mereka. Dari kisah itu akhirnya ya membuat kita makin jatuh cinta ya. Jatuh cinta dengan apa? Jatuh cinta dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu magnet rezeki bukan ilmu kami, bukan ilmu saya ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan atas izinnya, akhirnya ilmu ini bisa menyebar. Sebagaimana kemarin ya Goldfather itu ya, melihat fluktuasi harga emas, beliau panik ya. Saya langsung tuh siap-siap di kepala saya itu sepersekian detik itu nih, sekelasnya Goldfather masih ada paniknya juga ya ngelihat naik turunnya harga emas. Panik kalau seandainya saya belum menyampaikan ilmu tentang emas ini kepada masyarakat, sementara udah pada nggak bisa beli gitu. Masya Allah, itu orang berilmu gitu. Paniknya itu kalau seandainya saya sudah wafat tapi ilmu magnet rezeki ini belum menyebar ke masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita. Dan saya sekali lagi mengucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman semuanya yang berada di daerah-daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan sebentar lagi kita di sini sekitar 5 menit lagi ya akan menjelang buka puasa. Saya bacakan sedikit komentar ya. Revnita Eliza, betul-betul di awal Ramadan dari Pak Nas sangat mendukung untuk inikah Ramadan terbaikku, Masya Allah ya. Kemudian pada berharap menjadi puasanya kupu-kupu. Alhamdulillah, Masya Allah, saya juga sedikit-sedikit disiplin belajar ilmu magnet rezeki. Popon Fatimah ya, penyakit gangguan tiroid saya sembuh, Alhamdulillah. Dan Ramadan ini bisa puasa dengan sempurna, Masya Allah ya. Banyak sekali testimoni-testimoni seperti ini ya. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa. Dan ini adalah pertemuan kita terakhir ya. Pertemuan kita terakhir ya di Ramadan ini ya. Insya Allah untuk Mutiara Ramadan ya. Jadi Mutiara Ramadan itu besok ditutup sih sama Ustadz Abu Sofi Sidik ya. Ustadz Abu Salah Limi ya, besok akan menutup dengan materi yang sangat luar biasa ya. So teman-teman semuanya, sampai jumpa. Jika ingin terus membersamai ya, stay tune di channel kita, di grup kita, di Telegram, di YouTube, silahkan ikuti semuanya ya. Semoga dengan mengikuti itu ya teman-teman semuanya mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya Nasrullah undur diri, kita mau zikiran di sini ya. Saya ucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.